Ini kita akan mulai membacakan ini ya, terkait dengan edaran tes kemampuan akademik ya, assessment tes kemampuan akademik untuk SMA, SMK sederajat ya. Nah, ini yang pertama di sini itu ini ya, pembukaan biasa ditetapkan ini 14 Juli kemarin ya. Kemudian ini mungkin saya akan lebih tekankan ke matematikanya ya. Matematikanya itu adalah TK Matematika mengukur kemampuan murid dalam memahami fakta, konsep, prinsip, prosedur matematika serta kemampuan mereka dalam melakukan pengetahuan matematika untuk menyelesaikan masalah. Jadi ini untuk problem solving. Nah, apa itu muatannya? Yang pertama itu adalah merujuk pada kurikulum atau matematika yang dipelajari murid tahun 2013 sama kurikulum Merdeka. Jadi ini menggabungkan kurikulum 2013 sama kurikulum Merdeka. Elemen apa? Yang pertama adalah bilangan, aljabar, geometri pengukuran, data peluang, trigonometri. Terus di sini penggunaan logika matematika itu diintegrasikan langsung dengan matematika yang tertera ya. Nah, pengetahuan matematika diukur melalui permasalahan dalam konteks matematika, permasalahan dalam konteks keseharian yang dapat melihat kejadian yang atau situasi lingkungan personal, keluarga, lingkungan sekitar balik lokal maupun global. Nah, kompetensinya apa? Kompetensinya atau tes kemampuan ini nanti yang pertama itu adalah pengetahuan matematika, representasi matematis, pengenalan dan pembuktian matematis, pemecahan masalah matematis, dan koneksi matematis. Nah, kemampuan matematis diukur dari 3 level ya, yaitu level pengetahuan atau pemahaman, level aplikasi, dan yang ketiga level penalaran. Kemampuan matematis dalam setiap cakupan subelemen diukur dalam beberapa level kognitif. Setiap level kognitif mencakup beberapa proses berpikir. Ini yang pertama, ini kalau misalnya tentang pengetahuan knowing itu apa aja? Kita menghitung, menginformasi, mengembangkan simplifikasi. Dan berpikir, melakukan perhitungan berdasarkan prosedur ya, matematika, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau memahami fungsi grafik, fungsi tabel, diagram infografis, dan lain-lain. Yang berikutnya mengelompokkan objek berdasarkan fakta atau konsep dan prinsip dalam matematika, cakupan sub elemen. Terus berikutnya kita akan inikan lagi, yaitu mengelompokkan ada objek berdasarkan fakta, konsep, dan prinsip matematika. Mengidentifikasi melakukan definisi terhadap objek menggunakan konsep, fakta, dan prinsip. Kemudian aplikasi ini memodelkan, menerapkan, menginterpretasikan. Modelkan apa? Kontekstual yang berkaitan dengan matematika. Terus berikutnya di sini menerapkan strategi berupa operasi hitung, aljabar, menyelesaikan permasalahan berdasarkan konsep prosedur matematis yang familiar dan rutin. Menginterpretasikan nanti urusannya dengan situasi kejadian ya, atau masalah matematika ya. Kemudian penalaran atau reasoning itu nanti ada menganalisis, memecahkan masalah, mengevaluasi. Menganalisis apa? Menganalisis sebuah konsep, fakta, prinsip, atau prosedur matematika. Memecahkan masalah apa? Mengaitkan beberapa konsep, fakta, prinsip, prosedur, dan representasi matematika. Permasalahan dalam konteks baru atau konteks yang tidak rutin. Mengevaluasi apa? Alternatif, strategi, solusi dari suatu pemecahan masalah. Terus kemudian menyimpulkan, melakukan generalisasi, menjustifikasi, ini termasuk ke dalam reasoning ya, atau penalaran. Menyimpulkan apa? Menarik kesimpulan dari informasi ya, fakta, prinsip, cakupan subelemen. Generalisasi apa? Hubungan yang terkait fakta dengan prinsip dan prosedur cakupan subelemen. Menjustifikasi apa? Ya, untuk langkah prosedur matematika secara logis untuk mendukung strategi ya. Muatan dan kompetensi diukur dengan dirangkum sebagai berikut. Pertama, bilangan, ada bilangan real. Terus berikutnya di sini ada aljabar, ada persamaan dan persamaan linear, ada fungsi. Kemudian ada barisan dan deret. Geometri dan pengukuran, ada objek geometri, transformasi geometri. Kemudian pengukuran trigonometri itu ada perbandingan trigonometri, data peluang itu ada data ya. Kemudian ada peluang ya. Matematika itu kurang lebihnya itu. Adapun di sini penjabarannya
Untuk yang pertama itu adalah bilangan real, nanti bisa ya, kompetensinya itu adalah jenis dan sifat bilangan, operasi penjumlahan, perkalian, penggabungan, pembagian beserta sifat-sifatnya komutatif, asosiatif, dan distributif. Terus berikutnya di sini batasan catatan meliputi bilangan termasuk bilangan asli yang berpangkat bilangan bulat atau berpangkat bilangan pecah. Terus berikutnya untuk yang aljabar itu yang sistem persamaan linear itu memahami, mengaplikasi dan menalar, gitu ya. Sistem persamaan linear multivariabel, sistem persamaan linear multivariabel dan program linear. Maksimum atau banyak yang digunakan itu adalah 3, karena kalau lebih dari itu biasanya nanti di perkuliahan. Untuk fungsi itu ada domain, kodomain ya, kemudian daerah hasil, kemudian representasi, fungsi linear, kuadrat, rasional, dan berbagai bentuk. Kemudian ada inverse fungsi, kemudian ada fungsi komposisi dan representasi. Kemudian di sini batasan identifikasi fungsi merupakan secara analitis dan grafis. Grafis itu berarti nanti gambar ya. Terus dari barisan dan deret yang memahami berbagai, ada barisan dan deret, ada barisan dan deret geometri. Penerapan barisan dan termasuk ke dalam masalah pertumbuhan peluruhan ya, dari 20 ya. Kemudian ada bunga tunggal, bunga majemuk. Kemudian di sini ada geometri dan pengukuran, itu ada objek geometri, memahami, mengaplikasi dan menalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan masalah ya, hubungan dua sudut, hubungan objek geometri pada bangun datar atau dan bangun ruang, kesebangunan atau kongruen bangun datar, teorema Pitagoras. Batasannya apa? Bangun datar meliputi segi 4, segitiga, lingkaran, datar yang merupakan gabungan segitiga dan lingkaran, bangun ruang yang meliputi bangun rengkung dan kemudian transformasi geometri memahami aplikasi bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan transformasi ya, translasi, refleksi, rotasi dan dilatasi serta komposisi. Meliputi jarak apa? 2 titik, yaitu di bidang ya. Kemudian pengukuran yang memahami, mengaplikasi penalaran yang lebih tinggi menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan cakupan subelemen keliling ya, bangun kemudian keliling, luas, bangun datar sama volume dan luas. Kemudian ada jarak 2 objek. Trigonometri, perbandingan trigonometri memahami aplikasi dan terkait dengan cakupan elemen. Data dan peluang. Data itu memahami mengaplikasikan data. Penyajian data, di dalamnya ada diagram baris, diagram lingkaran, grafik, bentuk visual. Ukuran, pemusatan, penyebaran data atau kelompok aturan. Kemudian di sini peluangnya, pencacahan, aturan penggunaan ya. Kalau misalkan mau nikah di luar sana atau tidak di Jawa karena orang tua tidak di ini ya nggak masalah gitu ya. Kemudian peluang, memahami, mengaplikasi dan terkait dengan cakupan subenergi, yaitu peluang suatu kejadian tunggal maupun majemuk. Nah, untuk matematika itu kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari TKA. Nah, kemudian nanti untuk soal-soalnya nanti saya akan buatkan video lebih lanjut ya.